Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya Pendeta Nyoman Jepun dari GPIB Jemaat Karis, Jakarta Timur. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka Injil Matius pasal 9 ayat 35 hingga ayat yang ke-38 sesuai dengan sabda Bina Umat untuk bacaan pagi. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam kasih Tuhan Yesus Juru Selamat, kami bersyukur untuk kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Bangun dengan tubuh yang diberkati, hati kami penuh sukacita, hari baru Tuhan anugerahkan, semua karena anugerah. Firman Tuhan akan kami baca dan renungkan. Kami mohon hikmat Tuhan ada untuk kami, memahami kekayaan firman Tuhan ini, lalu mengerjakannya. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 35 hingga ayat 38, saya membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Terjemahan Baru edisi kedua berbunyi demikian. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil Kerajaan, serta menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Demikian firman Tuhan. Saudara dan saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkannya, memberitakannya, istimewa melakukan dalam kehidupan beriman kita. Bapak Ibu Saudara, adalah hal yang luar biasa ketika kita melihat dan membaca satu statement yang menarik disampaikan oleh penulis Injil Matius pada ayat yang ke-36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Wow, ketika dia berkeliling menyampaikan, Tuhan Yesus mengajar, menyampaikan berita tentang kerajaan Allah di berbagai tempat, bahkan melakukan begitu banyak mujizat. Saya berharap di ayat 35, ketika Injil Matius menuliskan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil, menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Saya berharap kelanjutannya di ayat 36 adalah, maka Yesus lelah. Lalu kemudian mengambil kesempatan untuk beristirahat. Harapannya gitu Bapak Ibu. Karena berkeliling, menyampaikan kebenaran, firman, mengajarkan, bahkan melakukan banyak mujizat kesembuhan, secara physically pasti lelah. Saudara jangan berkata, oh dia kan Tuhan. Oh enggak. Saya mengatakan dia adalah Allah, tetapi juga dia adalah manusia, mengambil rupa seorang manusia, Yesus dari Nazaret. Dan kalau lapar, dia akan merasa lapar. Kalau kenyang, merasa kenyang, haus, merasa haus. Kalau lelah, pasti merasakan kelelahan. Dan saudara, ayat 36 tidak seperti yang saya harapkan. Tidak disebutkan lalu kelelahanlah Yesus dan kemudian beristirahat. Tetapi 36 justru menyebut hal yang luar biasa. Mungkin ketika sudah melakukan banyak mujizat dan pengajaran, lalu tiba-tiba muncul ayat 36. Melihat orang banyak itu, saya sedang menghayalkan. Tuhan Yesus lagi melihat orang banyak itu. Wow. Saudara tangkap maksud saya? Melihat. Setelah dia melihat, Alkitab mengatakan, tergeraklah hatinya, mana dia? Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Tidak memikirkan diri, tapi memikirkan orang banyak yang sedang menderita itu.
Ini hal yang pertama yang menarik menurut saya untuk jadi bahan renungan kita. Konsep pelayanan Tuhan Yesus Kristus adalah bukan untuk dirinya, tapi untuk orang-orang yang ia layani. Itulah sebabnya maka ia datang ke dunia, bukan? Bahwa fokusnya bukan pada diri. Kelelahan saya, cukuplah saya istirahat. Enggak. Malah menengok, wow, kasihan banget mereka. Ya, jadi fokusnya adalah pada orang-orang yang ia layani, bukan soal pada dirinya yang sudah berkorban banyak hal. Ini menarik lah. Ini hal yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, saya tertarik dengan istilah melihat, lalu kemudian tergeraklah hatinya. Dari mata turun ke hati. Yesus melihat, Tuhan Yesus memperhatikan kondisi terpuruk mereka. Pada proses melihat dan memperhatikan itu, lalu kemudian terjadi debaran dalam hatinya dan wow, mereka kesusahan, mereka perlu ditolong. Lalu keluar statement yang menarik dan luar biasa adalah tuayan memang banyak, tapi pekerjanya sedikit. Saya lagi berpikir soal gemesnya Tuhan Yesus. Orang-orang ini perlu ditolong. Perlu ditolong. Harusnya ada banyak pekerja. Selain saya dan kalian para murid, harus ada banyak pekerja untuk mengurus mereka yang banyak ini. Saya mau katakan ini hal yang kedua. Engkau tidak mungkin tergerak hati belas kasihan kalau engkau tidak melihat dan memperhatikan dengan seksama. Kalau cuma sambil lalu, matamu tidak melihat realita yang terjadi, Bapak Ibu Saudara tidak akan mendapatkan gerakan dalam hati. Perhatian bagi orang lain dengan seksama menggerakkan hati untuk penuh belas kasihan. Ini yang terjadi di teks kita. Yesus memperhatikan dan melihat dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga yang saya bilang gemes tadi, ini juga sangat penting. Ketika kemudian dikunci pada ayat yang ke-38. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Wah, tuayan banyak, pekerja sedikit. Udahlah, biar saya yang kerjakan juga. Toh aku Almighty God. Enggak, Bapak Ibu, enggak. Pekerja sedikit. Kita harus meminta kepada yang empunya untuk mengirimkan pekerja-pekerja seakan mau bilang begini. Ia butuh sang pemilik ladang ini. Butuh orang-orang lain yang bersedia mau jadi partner untuk melihat dan tergerak belas kasihan dan memulihkan mereka yang lemah, memulihkan mereka yang sedang gundah, menopang mereka yang perlu ditopang, menolong mereka yang perlu ditolong. Bukan Tuhan, tetapi pekerja-pekerja yang harus dikirim. Seakan mau mengatakan statement yang menarik, bahwa tiap orang diundang untuk ambil bagian dalam karya pelayanan, memulihkan, menopang, mewujudkan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan orang percaya lewat mengasihi mereka di tengah keprihatinan yang membutuhkan perhatian. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kita? Saudarakah yang termasuk yang terlihat lelah itu? Ayat 36. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Saudarakah yang sedang sakit menahun itu? Saudarakah yang menderita? Saudarakah yang membutuhkan topangan? Saya mau katakan hal ini kepada Bapak Ibu. Siapapun saudara, Bapak Ibu saudara, yang saat ini barangkali ada di posisi membutuhkan topangan, lelah menjalani kehidupan, terlantar kata teks kita ini. Bapak Ibu, engkaulah tujuan mengapa Tuhan Yesus hadir. Engkaulah
yang menyebabkan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Maka siapapun saudara yang saat ini sedang dalam kondisi itu, merasa terlantar, lelah jalani kehidupan, soal hidup bertumpuk dan belum selesai, saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara, bahkan anak-anak sekalian, Tuhan Yesusku mengasihi saudara. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Engkau tidak sendiri. Ia ada untuk menopang dan mendampingi saudara. Jangan pernah berputus asa Bapak Ibu. Kendati pun di kondisi ini. Karena Tuhanmu peduli. Kalau ada yang berkata, sudahlah, engkau hanya sendiri. Atau engkau berpikir, saya sendiri. Saya mau katakan, pagi hari ini, membuka seluruh aktivitas saudara. Tuhan mau menemani saudara. Karena ia sangat mudah tergerak oleh belas kasihan. Ini hal yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, engkau hanya mungkin tergerak oleh belas kasihan kalau dimulai dengan mata yang memperhatikan dan melihat. Maka hari ini pun juga saya mau katakan hal yang kedua ini. Ada orang yang membutuhkan cinta kasih dan pertolongan. Tipikal pertama. Tapi yang kedua, ada juga orang yang Tuhan kasih kesempatan untuk memberikan perhatian, memberikan pertolongan. Ada orang yang butuh perhatian, butuh pertolongan. Tapi ada orang-orang tertentu yang Tuhan beri kesempatan. Bukan butuh pertolongan, tapi justru memberikan pertolongan. Bukan butuh perhatian, justru memberikan perhatian. Itu hanya terjadi kalau engkau memiliki kepekaan dalam hati yang tergerak oleh belas kasihan. Namun tidak mungkin terjadi kalau tidak segera keluar, memperhatikan realita yang ada. Memperhatikan, melihat. Dari situlah gerakan Roh Kudus membuat saudara untuk aku ingin jadi Allah Tuhan. Supaya mereka pun dapat ditolong dan dibantu. Mengapa Bapak Ibu? Hal ketiga untuk saudara bawa pulang. Mengapa? Karena butuh banyak pekerja. Tuayan memang banyak, tapi butuh banyak pekerja. Mungkinkah pekerja yang dimaksud adalah saya? Atau Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang ikut bersama dalam renungan ini. Pagi hari ini, saya rindu mengajak saudara mengawali aktivitas saudara. Mulailah bangun komitmen ini. Saya bangun pagi ini, tidak kebetulan. Ada maksud Tuhan untuk saya. Yaitu menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Yaitu para pekerja-pekerja yang dikirim untuk menopang dan menolong. Di rumah sakit Cikini PGI ada moto yang luar biasa. Kalau tidak salah bunyinya Sodare Dolorem Opus Divinum Is. Kira-kira artinya meringankan penderitaan adalah pekerjaan ilahi. Meringankan penderitaan adalah pekerjaan ilahi. Ketika pagi ini kita memulai dengan komitmen, aku beraktivitas, tapi aku percaya ini bukan pagi biasa. Karena Tuhan bawa saya untuk menemui hari baru. Ada target yang Tuhan mau. Aku meringankan penderitaan orang lain. Sebagai wujud aku menjadi kawan sekerja Allah. Tuhan mengasihi saudara. Jangan menjalani sendiri. Tapi ingatlah, juga Tuhan mengingini saudara untuk membagi kasih itu bagi banyak orang. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kiranya menjadi kekuatan kami, pengharapan kami untuk melanjutkan perjalanan kami di awal hari ini dengan keyakinan bahwa Engkau, ya Yesus Tuhan Juru Selamat, Engkau pengasih dan peduli yang tidak akan membiarkan kami melangkah dan berjuang sendiri di hari ini. Tetapi juga pakailah kami menjadi alat Tuhan, para pekerja yang turut menopang dan menolong orang lain, supaya bukan saja kami yang merasa diberkati,
mereka juga memperoleh berkat penyertaan ketika Tuhan memakai kami menjadi alat-Mu meringankan pergumulan dan penderitaan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin.